Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu yang terakhir bulan Oktober ini, kita masih diberikan kuat sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur Bapa, dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 18 yang berbunyi demikian. Dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Saudara, bicara tentang otoritas itu artinya kendali, kunci, pemegang kekuasaan yang tertinggi atau yang menetapkan segala sesuatunya ada pada Yesua HaMasiah. Saat ini saya berikan temanya untuk khotbah pada saat ini, tunduk pada otoritas Yahweh. Sekali lagi, tunduk pada otoritas Yahweh. Di akhir zaman ini, keadaan dunia makin hari makin mengerikan, kejahatan di mana-mana terjadi, berbagai macam kesulitan terjadi, tetapi dalam kondisi yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Jangan tunduk kepada keadaan yang sedang terjadi. Engkau dihantui ketakutan, kebimbangan, kecemasan, kegelisahan. Itu berarti bukan tunduk kepada otoritas Yahweh, tapi itu tunduk kepada pekerjaan iblis. Sebab di mana ada ketakutan, kecemasan, kebimbangan, itu pekerjaan iblis. Jadi kalau kita tunduk pada otoritas Yahweh, di mana ada otoritas Yahweh, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Apapun keadaan yang sedang dialami, hatinya tetap ada damai sejahtera sebab dia dikendalikan oleh otoritas Yahweh. Saudaraku, siapa yang pegang kekuasaan atau tadi kendali otoritas tadi adalah Yesua HaMasiah. Di dalam Wahyu pasal yang ke-1 ayat 7 sampai 8 bahwa dia tegaskan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir, yang pernah mati tetapi hidup kembali. Saudaraku, dia adalah yang memegang alam maut dan juga yang memegang kunci kematian. Jadi dia pegang kendali. Siapa yang mati, dia yang pegang kendali. Siapa yang juga masuk ke neraka, dia yang pegang kendali. Nah, persoalannya adalah apakah kita mau di bawah otoritas daripada Yahweh itu? Kalau kita ingat, saudaraku, bagaimana Yahweh itu adalah membendung air dan mengalirkannya itu dalam Ayub pasal 12 ayat 15. Apapun yang di dunia ini tidak ada yang terjadi kebetulan. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Ayub itu orang saleh, orang jujur, orang benar. Dan dia berkenan di hadapan Yahweh. Tapi datang iblis. Dia mengatakan kalau masih ada hartanya, apa yang dia miliki, dia akan menyangkal engkau. Yahweh katakan kepada iblis itu, kau boleh ganggu dia, tapi jangan ganggu nyawanya. Setelah itu iblis nyerang si Ayub. Dia dalam satu hari hilang hartanya semua, 10 anaknya mati. Dan kita lihat di sini, kendali ada di tangan daripada Yahweh. Kalau Yahweh tidak izinkan iblis mengganggu Ayub, maka iblis nggak bisa apa-apa. Tapi Yahweh izinkan iblis mengganggu Ayub. Nah, dalam hal ini, saudaraku,
Apa yang otoritas yang Yahweh berikan kepada kita? Yang pertama-tama, dia memberikan otoritas kepada kita, yaitu menginjak ular dan kalajengking. Itu di dalam Lukas pasal 10 ayat 19 sampai dengan 20, ya. Bahwa ular dan kalajengking adalah gambaran daripada si iblis itu, tapi kita diberikan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Nah, Tuhan Yesus katakan, jangan bersukacita karena kamu bisa mengusir setan, tetapi bersukacitalah karena kamu sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Yang paling utama bukan kita bangga mengusir setan, tapi yang paling kita bersyukur kita sudah diberikan otoritas untuk masuk dalam kerajaan surga. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-17 sampai dengan 18 dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya yang menerima Yesus HaMasiah. Mereka akan minum racun maut tapi tidak mati, mengusir setan demi nama Yesus, menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Ini otoritas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Luar biasa, saudaraku. Tapi kalau kita perhatikan di zaman sekarang, orang selalu dibayang-bayangi ketakutan, kegelisahan, kemana-mana takut, kemana-mana khawatir. Gimana nanti kalau ada perampok, gimana nanti kalau ada penjahat. Berarti dia bukan tunduk pada otoritas Yahweh itu, tapi dia tunduk kepada bisikan daripada roh-roh jahat. Oleh karena itu, di akhir zaman ini, kita hanya perlu tunduk kepada otoritas Yahweh. Sebab apa? Di dalam Matius 28 ayat 18 tadi dikatakan bahwa segala otoritas di surga, di bumi, yang pegang kendali adalah Yesus HaMasiah. Jadi kalau ada Yesus di dalam hidupmu, engkau di dalam Yesus, apapun yang akan terjadi dalam hidupmu, Tuhan Yesus yang memegang kendali dalam hidupmu. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Ketika Raja Nebukadnezar membuat patung yang tinggi besar, maka dia perintahkan semua jajahannya harus menyembah kepada patung. Siapa yang tidak menyembah patung dibakar hidup-hidup. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung, tapi mereka lebih tunduk kepada otoritas Yahweh itu. Ya, itu di dalam Daniel pasal yang ketiga. Kalau kita perhatikan bagaimana di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 itu, dengar ya Raja, bahwa kami menyembah Yahweh dan kami tidak mau menyembah patung yang Tuhanku dirikan itu. Seandainya Yahweh sanggup menolong kami, kami tidak menyembah patung itu. Tapi seandainya pun Dia tidak menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah patung itu. Raja marah besar dan dipanaskan api itu 7 kali lebih panas daripada biasanya, dan mereka diikat, dimasukkan dalam perapian itu. Tidak ada satu helai rambut pun yang terbakar. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak, Abednego ada di bawah otoritas daripada Yahweh itu. Tubuh mereka tidak mempan dibakar oleh api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Jadi kita lihat di sini, kalau kita tunduk kepada otoritas Yahweh, yang tidak mungkin menurut akal pikiran manusia, semua mungkin bagi Yahweh. Kalau api saja bisa dihalaukan oleh Yahweh dari Sadrak, Mesak, Abednego, apalagi masalah keadaan dunia yang sekarang ini yang semakin memanas. Yahweh jagai hidup saudara dan saya jika benar-benar bersandar kepada otoritas Yahweh. Di manakah otoritas Yahweh itu berada? Di dalam firman-Nya. Pegang teguh firman Yahweh itu. Di mana otoritas Yahweh itu berada? Di dalam Roh Kudus. Jika engkau diurapi oleh Roh Kudus,
ada otoritas Yahweh dalam dirimu, engkau yang memerintah pekerjaan iblis, bukan iblis yang mengendalikan pikiran, hatimu, tubuhmu. Jika engkau selalu mengeluh, ya, jika engkau selalu takut, jika engkau cemas, itu engkau dikendalikan oleh roh iblis. Kalau ada firman di hatimu, pegang teguh firman. Berarti firman itu adalah Yahweh itu sendiri. Firman itu adalah Yesua yang berubah menjadi manusia. Maka dia yang megang kendali dalam dirimu. Saya ulang tadi bahwa Tuhan Yesus pegang otoritas di surga dan di bumi. Maka jangan takut. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus itu terang. Di mana ada terang, di situ tidak ada gelap. Kalau iblis itu adalah kegelapan, kalau engkau ada dalam terang, tidak mungkin pekerjaan iblis itu masuk di dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu, karena ada terang. Jadi peganglah otoritas Yahweh itu, dan engkau harus yakin ada firman, ada Roh Kudus yang melingkupi hidupmu, yang menopang hidupmu. Engkau di dalam genggaman daripada Yahweh itu, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka otoritas Yahweh itu ada di dalam dirimu. Kemanapun engkau melangkah, pasti dia jagai. Kita ingat bagaimana juga Daud mengalahkan Goliat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45 sampai 49. Tubuh Goliat itu tinggi besar, tetapi Daud badannya kecil, pendek. Tetapi Daud berkata, "Aku mengalahkan engkau demi nama Yahweh Israel yang kau hina itu." Daud ambil pengali-ali, dia lempar batu, maka batu tepat di kening daripada si Goliat itu, mati. Kalau kita memegang otoritas Yahweh itu, bagaimanapun serangan iblis itu menyeramkan, menakutkan seperti Goliat, kau jangan takut. Engkau ada dalam genggaman daripada Yahweh itu. Engkau diurapi oleh Roh Kudus, maka engkau adalah pemenang di dalam Dia. Jadi saya tegaskan kembali, yakinlah engkau dan saya adalah anak daripada Tuhan Yesus. Dia berikan firman-Nya di hati kita. Dia berikan roh yang mengurapi kita. Maka otoritas Yahweh itu ada dalam diri kita. Kemanapun kita melangkah, Dia adalah Immanuel bagi kita. Artinya Elohim beserta kita setiap saat, setiap waktu. Dia adalah yang Esa yang bekerja di dalam diri kita. Arti Esa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Dia punya otoritas di surga di bumi, bahwa Yahweh itu bekerja di dalam diri kita. Jadi sekali lagi percayalah, engkau ada di dalam otoritas Yahweh. Apapun yang terjadi di sekelilingmu keadaan dunia ini, jangan takut. Yahweh menjagaimu karena Dia adalah Immanuel bagi kita. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Betapa luar biasa kuasa-Mu dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tidak pernah berubah. Dan firman-Mu itu ada di dalam hati kami. Roh-Mu mengurapi kami. Maka otoritas surgawi itu Engkau sudah berikan kepada kami. Jika kematian Engkau bisa kalahkan, maka segala bentuk atmosfer roh-roh yang ada di sekeliling kami juga Engkau bisa kalahkan, karena kami ini anak-anak-Mu ya Bapa, milik tebusan-Mu, dan kami tidak perlu takut. Berkati setiap anak-anak-Mu mendengarkan firman ini, supaya imannya bangkit dan percaya ada otoritas Yahweh yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup mereka dimanapun mereka berada. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, Engkau menjaga, Engkau pelihara semua. Jagai seluruh gereja-Mu, persatukan, ikat dengan tali kasih-Mu. Seluruh hamba-hamba-Mu persatukan, pakai semua. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami supaya tetap damai Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan
Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Yahweh berkati.